Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita akan jalan-jalan sore mencari menu makan malam sama anak dan istri. Ini kebetulan belum ada intercom sehingga untuk komunikasi dengan yang boncengan di belakang belum bisa terlalu maksimal ya komunikasinya. Mungkin setelah ada intercom akan lebih nyaman dan suara intercomnya itu bisa langsung masuk ke kamera. Jadi rencana kita akan jalan menuju arah Cianjur kota. Nanti kita mencari makanan. Rencana kita mau beli sop kaki ayam. Itu tempatnya berada di setelah rider ke Cianjur. Ini posisi saya di depan sama anak yang pertama, di belakang ada istri beserta anak saya yang kedua. Suasana sore di daerah Cianjur masih belum ada hujan. Informasinya sih kemarin itu sempat hujan, tapi sebentar gitu. Untuk intensitas hujan yang lama itu masih belum ada. Ini nih khas banget ya untuk di pemandangan lapangan sepak bola di perkampungan seperti ini. Dan pasti akan menjadi kenangan pada saat anak-anak nanti sudah beranjak dewasa. Momentum seperti ini akan sulit ya, dengan kesibukan, dengan pekerjaan dan lain-lain. Waktunya biasanya itu waktu berhentinya pas adzan maghrib, jadi kick off, dan selesainya kick off-nya itu setelah asar, selesainya nanti pada saat adzan maghrib berkumandang. Itu adalah waktu full time-nya selesai. Jadi selesai nggak selesai sudah gitu. Jadi menunggu adzan maghrib. Mungkin di daerah yang lain pun sama. Di daerah yang lain pun sama, ketika ada lahan kosong baik itu perkebunan yang sudah tidak produktif ataupun persawahan, itu biasanya dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain sepak bola. Karena sepak bola di Indonesia menjadi salah satu cabur yang paling diminati dari kalangan anak-anak, dewasa, remaja, bahkan hingga usia lanjut masih suka dengan olahraga sepak bola dibanding dengan cabur-cabur yang lain. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini suasana sore hari. Yang di atas itu adalah Jalan Raya Bandung. Kalau masyarakat sekitar sini biasanya nyebutnya Jalan Baru, padahal jalannya udah lama. Itu nembusnya nanti ke Tugu Pramuka. Karena bawa keluarga ya nggak bisa kenceng. Ini barusan posisinya kameranya karena tersenggol kena kepala anak saya yang depan. Oh iya, sama ini teman-teman, hasil audio yang sebelumnya saya coba mic-nya itu saya masukkan lagi ke arah dalam, ternyata itu sangat berpengaruh terhadap kualitas, walaupun
hasilnya itu masih ada sedikit yang sember-sembernya masih ada, tapi sedikit banget. Jadi saya juga bisa sekarang lebih lebih apa paham lah untuk suara juga ternyata tidak terlalu harus tidak terlalu keras juga sudah masuk, dan suaranya lebih jelas dibanding menggunakan mikrofon yang dari headset. Ini saya pakai mic clip-on yang harga 15 sampai 25.000. Ini bawaan dari bawaan dari mounting, sudah dapat satu set, sudah info dengan mic clip-on-nya. Kayaknya kalaupun beli terpisah juga harganya sama, harga yang 15 sampai 20.000. Ya berarti kalau saya hitung pasar modalnya mungkin bisa di harga 10.000. 10.000 atau ya bisa lebih murah. Sekitar segitu lah. Selisihnya di antara 5.000-an, nggak terlalu banyak. Tapi ini banyak banget yang pakai mic ini untuk vlog ya, vlog motor. Itu banyak banget yang pakai mic telepon seperti ini. Apa Pak? Kalau sore ini sini rame, banyak alternatif makanan, itu juga enak. Pecel lele si Panda. Biasanya saya suka beli ayam atau pecel lele di yang tadi. Tapi kalau ini ingin yang berkuah, jadi target kita adalah mencari soto atau sop kaki ayam atau sop ceker, dan juga tulang, jadi tulang ayam. Nah, si penjualnya itu dia menjual sate juga. Jadi kalau saya perhatikan itu relatif tidak ada yang kebuang dari olahannya. Dagingnya itu filet dagingnya dijadiin sate, nah tulangnya itu dibikin sop, dan rasanya enak. Saya harus atur kamera sedikit karena menyesuaikan posisi. Di depan saya ini ada anak, jadi bagaimana caranya agar anak saya juga tidak terganggu kenyamanan duduknya. Jadi kalau dari arah bawah kita berbelok kanan, kalau terkenalnya itu istilahnya pasar beas atau pasar beras. Mungkin dulunya ya di sini mayoritasnya pedagang beras. Di Cianjur juga sekarang sudah banyak resto-resto yang baru. Gacoan juga sudah ada, terus Pizza Hut sudah ada sebelum gacoan, terus juga ada XX1 sudah ada juga. Lalu ada lagi 3G's Factory juga sudah ada. Starbucks pun sudah ada di Cianjur sekarang. Yang belum ada itu kalau nggak salah Jeko belum ada di Cianjur. Mixu ini banyak banget cabangnya di Cianjur, ada 3 kalau nggak salah. Ya
sedikit mengikuti tren agar perekonomiannya juga makin nambah. Tapi ya tidak harusnya diimbangi juga lah, diimbangi dengan produk-produk UMKM. Karena yang saya perhatikan beberapa tahun ke belakang, eh, sebelum pandemi pun biasanya di Cianjur itu kalau misalkan ada tempat makan baru itu ramenya hanya sebentar. Jadi pada saat awal grand opening ya kesana-kesananya ya hype-nya ya biasa, tidak terlalu rame. Entah mungkin karena minat atau daya belinya yang kurang atau seperti apa, banyak faktor sebenarnya. Tapi yang tadi saya perhatikan ada sih beberapa yang bertahan, tapi kebanyakan tempat-tempat kulinernya itu tidak bertahan lama ketika buka. Yang bisa bertahan lama itu bisa dihitung jari lah. Dulu ada Cakadut namanya, konsepnya itu cafe, modern cafe gitu, ada santai, agak santai juga, ada beanbag segala macam, tapi itu nggak bertahan lama. Ini salah satu cabangnya MS Glow Kintan. Bahkan sempat saya lihat di depannya terparkir Lamborghini Gallardo. Ini salah satu bangunan sekolah dasar yang telah selesai dikerjakan oleh Kementerian PUPR pasca gempa Cianjur. Itu sudah selesai, namun sepertinya belum bisa digunakan. Nah ini sekarang kita sudah masuk ke Yonif Rider 300, bacanya 300 apa 30 dong ya. Nah ini sudah masuk ke kawasan Yonif Rider. Jadi depan itu kurang lebih 200 meter lagi ada Yonif Rider sebelah kiri beserta mes ya, mes para perwiranya di sana. Nah, di Rider juga ada beberapa komunitas. Ada komunitas archery, ada komunitas menembak, ada juga berenang. Ini kebetulan anak saya juga ikut di klub renang di Rider. Jadi latihannya itu biasanya di jam 3 sore. Aduh, ini ngantuk nih. Harus dipegangin. Kalau teman-teman perhatikan tadi sebelah kanan itu udah serba 35.000. Kalau dulu zaman saya SMP itu masih serba 5.000. Jadi barangnya di harga 5.000 semua. Ini nih untuk yang komplek militernya, untuk berenang masuknya sini. Jadi masuk di pintu Trisula. Di sini juga ada fasilitas untuk nge-gym. Nah, namanya Braja Sport. Kalau manahnya itu Braja Archery kalau nggak salah. Ini Batalion Infantry Rider. Ini Braja Wijaya Kodam 3 Siliwangi. Ini fasilitas lengkap di dalamnya. Dan suasananya tuh di sini sejuk karena banyak pohon-pohon yang rimbun. Jadi walaupun cuacanya terik panas, ini udaranya enak. Ini mesnya bagi para TNI yang bertugas di Rider.
bermasyarakat ya, barusan saya baca, bagi masyarakat yang lelah dan pada saat hujan juga ingin berteduh, silahkan gitu, bisa beristirahat, bisa menggunakan fasilitas. Saya nggak tahu apakah boleh masuk atau hanya di depan halamannya. Kemungkinan sih di depan halaman untuk berteduh. Saya harus bangunin dulu anak saya yang kecil nih. Kak, seberangnya itu Masjid Al Asyar. Sebentar lagi kita sampai di lokasi. Lokasinya tuh nggak jauh dari pintu masuk rider yang tadi. Persisnya tuh di depan perumahan Arwinda kalau nggak salah. Saya nggak bisa kenceng bawa motornya. Ini banyak banget polisi tidur. Jadi teman-teman dari rider tadi tinggal lurus, nanti tokonya atau penjualnya itu berada di sebelah kanan. Jadi bahaya tuh anak-anak tuh, lihat cara bawa motornya. Boncengan bertiga tanpa menggunakan helm dan ugal-ugalan. Ini masih banyak para pembawa anjing, itu biasanya digunakan untuk berburu musang dan lain-lain. Oke, kita sudah sampai di depan. Semoga masih kebagian karena ini laku nih tempatnya. Oh, itu ada sop ayam, sate Madura. Sudah sampai. Kita berbelok dan ini tempatnya, perempatan Baros. Oke, kita sampai. Oke teman-teman, itu saja jalan kali ini. Kita mau makan dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.